Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dan mendapatkan berkah, sekali lagi saling mendoakan, terutama kita mendoakan tadi Luken dan juga Bang Vittorio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bang Vito atau biasa disebut Bang Rio, kami sudah biasa menyebutnya Bang Rio. Yang saya hormati para sesepuh, ini mama, tokoh di setiap jurai. Pada kesempatan ini ada jurai selain IKM, IKST, kemudian Oga ya. Alhamdulillah baru kali ini saya bisa di hadapan 3 jurai. Biasanya di IKM aja gitu ya, atau di salah satunya. Ini adalah merupakan satu anugerah nikmat bisa bermuajahah silaturahmi dengan jurai yang lebih banyak lagi di KBSB tentunya. Ya, insya Allah kita syukuri kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ibu-ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sebentar lagi nanti ya, sebentar lagi, saya tidak lama-lama. Yang penting saya yang pertama ingin memastikan bahwa betul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kepada kita semua untuk menjadikan di antara kita ini harus ada yang menjadi pemimpin ya. Setiap ada suatu bangsa, masyarakat banyak, itu harus ada pemimpinnya. Dan tadi hati-hati untuk memilih pemimpin, karena ini sudah zamannya sekarang ini. Kalau zaman dulu, di zaman Rasulullah, dipilihnya itu betul-betul ya itu ya. Kalau sekarang karena sudah banyak ya, karena sudah banyak demokrasi ya, jadi kita banyak pilihan. Cuman kita nggak boleh bingung, ada standarnya untuk memilih seorang pemimpin. Yang pertama, pilihlah pemimpin yang memiliki karakter jujur, karakter siddiq, sebagaimana yang pernah dicontohkan yang pertama oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq ini ketika pidatonya pertama kali waktu beliau dijabat sebagai seorang khalifah Khulafaur Rasyidin yang pertama, apa katanya? Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah memilihku. Oleh karena itu, sekali lagi, bukanlah aku menjadi orang yang paling baik di antaramu. Nah, kira-kira kalimat ini apa? Kalimat ini menunjukkan kalimat jujur, di dalamnya adalah ada tawadhu. Ya, tawadhu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, lawannya tidak sombong. Nah, coba Bu, sekarang sudah lihat, mungkin kalau yang sudah dekat di sini ya,
anak kita, adik kita, Luken ya, Luken, kemudian juga Bang Vito, ini bukan orang baru ya di tengah-tengah kita. Kesehariannya sudah kita lihat. Jadi bukan barang baru ya. Kita akan memilih beliau ini bukan barang baru. Sudah kita lihat sepak terjangnya, kinerjanya. Mungkin kalau Luken itu ya memang yang pertama dia sudah punya amanah juga. Ya, bagaimana memajukan usaha orang tuanya, kan begitu ya. Satu, kelihatan di sana. Ya, sosok pemimpinnya kelihatan di sana. Itu akan kita lihat di sana. Kalau beliau Bang Vito juga ya begitu tadi. Dari tahun 9 berapa mulai? 2008. 98 beliau sudah berkiprah di sana. Dan bermasyarakat luar biasa. Sudah kita rasakan. Maka kata beliau, ya, kalau memilih itu atas dasar kejujurannya, ketawaduannya, itu yang pertama yang harus kita pilih. Insya Allah kalau yang namanya jujur, pasti ini akan menjadikan satu pilihan bagi setiap kita. Ya, kejujuran bukan sesaat, bukan ditentukan tadi karena ada sesuatu. Ya, kadang-kadang manusiawi. Kalau ada orang memberi, kenapa tidak diterima, kan begitu ya, kan begitu. Tapi di sini adalah orang yang memberi apa? Memberi kebaikan-kebaikan yang bukan sesaat, tapi di manakala memang itu diperlukan, karena tadi tugasnya beliau sebagai produksi apa, memproduksi hukum tadi, kebijakan. Nah, inilah yang harus dipertahankan. Ya, buktinya kalau sekarang misalnya ya banyak orang yang tidak berpihak kepada keinginan rakyat ataupun kebutuhan rakyat. Nah, disinilah wakilnya, insya Allah beliau sudah tidak diragukan lagi untuk tingkat provinsi. Insya Allah siap bro. Oh, kayak kampanye ini kan? Ya, memang harus dikampanyekan juga dulu begitu. Ya, dulu begitu. Setelah baginda Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat-sahabat yang lain juga bingung bagaimana caranya memilih pemimpin. Yang mereka sudah tahu bahwa urutan pertama kali orang yang terdekat dengan Rasulullah dan yang paling percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang pertama dalam pidatonya beliau ketika dijabat, kenapa ya engkau memilih aku itu bukan karena aku orang yang terbaik, tapi karena itulah mereka sendiri tahu kesehariannya Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, carilah satu pemimpin yang betul-betul dia berpihak kepada rakyatnya. Mau dikritik, mau diberikan nasihat. Nah, sekarang kan pemimpin itu kalau sudah jadi udah lupa ya. Bahkan kepada janji-janjinya juga lupa. Nah, oleh karena itu bahwa seorang pemimpin tadi kalau sudah jujur, ya insya Allah karena kejujuran tadi, maka apapun ya yang ada pada dirinya itu akan senantiasa dia evaluasi. Mau dinasehati, mau mendapatkan kritik. Jadi tidak ada anti kritik dan tidak ada anti nasihat. Inilah contoh kelegoan seorang pemimpin. Ya, nggak gampang mutungan, nah gitu ya, nggak gampang mutungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memilih seorang pemimpin itu adalah yang betul-betul bisa merekomendasi semua keinginan rakyat tadi. Namanya rakyat punya keinginan, bebas-bebas saja. Tapi tentunya ini sesuai dengan apa istilahnya kemampuan ya, kemampuan. Tidak banyak berharap tapi sesuai dengan kemampuan tadi. Itulah memang rakyat seperti itu. Ya, mau bekerja sama. Mau bekerja sama. Karena ini adalah merupakan perpanjangan daripada rakyat, ya insya Allah dia akan kembalikan dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Nah gitu ya. Jadi insya Allah pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh baik oleh
Bang Bang Gandhi ya, kemudian juga oleh Bang Rio, semuanya itu adalah dalam rangka untuk memberikan satu pencerahan kepada kita semua ya. Jangan sampai dalam waktu 5 menit ya kita akan merasakan akibatnya 5 tahun, dan itu kalau sudah seperti itu ya tinggal penyesalan. Dan ini insya Allah untuk sekali lagi mari kita utamakan orang-orang kita sendiri. Wong dewe kata ya, wong dewe insya Allah, orang awak ya insya Allah ya, orang awak, orang kita sendiri. Kalau bahasa saya batur urang sorangan ya, atau batur salembur ya istilahnya begitu. Karena kita ini 1 Julai maka disebut batur salembur. Oke, insya Allah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa kriteria kita untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah mari ketika nanti dalam prosesnya nanti ya, jangan sampai kepada pemimpin tersebut hilang visi misinya ya, visi misinya. Makanya bagaimana menjadikan secara umum, bukan perorangan, tapi akan menjadikan satu bangsa negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Jadi sesuai kalau dari PKS itu Partai Kesejahteraan Rakyat Partai Kesejahteraan, Partai Keadilan Sosial ya, sejahtera, Masya Allah, sampai saya lupa ya. Maka oleh karena itu kesejahteraan ini ya, kesejahteraan ini tentunya semuanya akan dilandasi oleh pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang senantiasa betul-betul memperhatikan rakyatnya. Pernah Bu, ini cerita terakhir, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan calon-calon gubernurnya ya, calon-calon gubernurnya. Salah satunya adalah Amr bin As. Mungkin kalau bahasa sekarang ini ada waktu untuk debat ya, debat calon gubernur di depan beliau sebagai khalifah pada waktu itu. Nah, salah satunya bahwa Amr bin As ini karena tahu bahwa wataknya seorang Umar bin Khattab itu kalau sudah begitu, kalau sudah gitu ya. Ya salah satunya adalah ketika jadi Amr bin As itu menjadi gubernur di sana, pada waktu itu ada mau penataan tata kota, ada satu di situ rumah reot orang Yahudi di situ. Maka kata beliau, karena ini adalah orang Yahudi ini menghalangi daripada program tata kota, bagaimana supaya ini bisa direlokasi, dipindahkan. Maka ketika itu dilaporkan oleh salah satu intelnya daripada Umar bin Khattab itu, bahwa Amr bin As sudah melakukan hal yang sedemikian, yaitu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kepemimpinannya di sana. Akhirnya apa? Dipanggillah Amr bin As ini ke kantornya, ke sana, yaitu di Madinah. Sampai di sana ketemu, bagaimana, apa yang harus saya bantu? Kata Umar bin Khattab, begini, di sana ada, maaf ya, ini ceritanya bukan Amr bin As yang ini yang nyampe ke sana, tapi intelnya tadi sampaikan ya kepada Amr bin As bahwa ini ada satu surat dari Umar bin Khattab. Suratnya itu waktu itu bukan ditulis di kertas, tapi ditulis di tulang. Gak ada kata-kata, cuma garis lurus, straight begitu. Kasihkan ini, tulang ini sama Amr bin As, gubernurnya di sana. Sampai di sana, karena memang Amr bin As ini memang orang yang tahu watak, kecerdasan dan keberaniannya dalam memberikan hukum di sana, maka
Amr bin As gemetar, ya, sampai beliau mengatakan bahwa sampai hari ini, mulai hari ini saya tidak akan mau melakukan lagi perbuatan sebagaimana saya akan merelokasi orang Yahudi di tata kota tadi. Nah, demikianlah ya, bahwa memang untuk jabatan itu bukan segala-galanya. Jadi artinya di sini kepentingan rakyat itu harus diutamakan. Itu salah satu contoh ya. Jadi kalau di sini memang segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh rakyat yang ada di sini, mungkin dari sisi ekonominya Bang Victoria ini luar biasa ya. Kalau di sini sudah ada, misalnya ada yang di sini ada home industri segala macamnya, disupport nanti begitu ya. Ya, keadaannya disupport ya, disupport gitu ya. Kita berikan pancing ya, bukan diberikan ikan ya. Kalau diberikan ikan langsung satu kali masak habis gitu ya. Tapi kalau diberikan pancing ya, berikan pancing dengan cara kita berikan motivasi, kemudian juga di situ ada mentornya, kemudian ada apa namanya pembimbingnya dan seterusnya yang ada mengevaluasi, insya Allah ya itu akan berhasil ya. Bukan sekali kita beri kita tinggal, tapi harus ada evaluasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya, 4 kriteria daripada cara memilih pemimpin tadi. Yang pertama adalah sikapnya harus jujur, yang kedua harus kerjasama ya, yang ketiga adalah kita harus memiliki mampu untuk dikritik ya, kemudian diberikan nasihat, dan yang keempat adalah yang memiliki visi misi yang kedepannya berpihak kepada rakyat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik buat sekalian, jemaah rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk mengakhiri acara pertemuan kita pada sore hari ini dengan memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita doakan. Bu, siap berdoa, Bu? Ya, ini adalah kita sudah mengazamkan akan mendoakan dan juga sekaligus mendukung kepada dua sosok. Yang pertama adalah Saudara Luken, kemudian yang kedua adalah Bapak Victorio ini untuk tingkat provinsinya ya, untuk Luken tingkat kabupaten dari Golkar. Insya Allah kita dengan kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berkati, Allah akan ridhoi. Liridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir turijul laila fin nahar wa turijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha wa atibuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu
واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.